Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam program podcast Koki, Komsos Terkini dari Komisi Komsos KWI. Sobat Komsos, seperti biasa kalau ada saya pasti ada tamunya. Dan kali ini saya kebetulan didatangi seorang tamu dari Komisi Seminari, Romo Jatmiko, atau yang sering kita kenal dengan Romo Iko ya. Selamat datang Romo. Makasih, gimana kabarnya? Baik? Pangestu. Pangestu. Romo, kita mau bicara-bicara sedikit. Apa itu Komisi Seminari? Kira-kira fokus pastoralnya itu arahnya kemana ini untuk Komisi Ya, kalau Seminari ini? Komisi Seminari itu tugasnya ya utamanya adalah bagaimana kita menjadi koordinasi aja, tempat koordinasi seminari-seminari setidaknya di Indonesia ini. Bagaimana polisinya dari kepausan seperti yang tertuang dalam RFIS itu diterjemahkan dalam Indonesia, dan dalam Indonesia nanti diterjemahkan ke daerah-daerah itu. Minimal bahwa Komisi Seminari memberikan guideline untuk mendidik calon imam tuh ada polanya gitu. Oh, jadi diseragamkan seperti kurikulum gitu ya? Ya, kurikulum itu tetapi ada tambahan-tambahan yang mungkin disesuaikan dengan budaya-budaya setempat. Contohnya bahasa-bahasa begitu. Iya. Atau budaya yang mungkin perlu dipelajari untuk sarana pewartaan dia nanti di tempat mereka berkarya, karena Indonesia kan sangat plural kan. Iya, betul, dan punya keunikan masing-masing ya, tiap daerahnya. Seperti lagu-lagu aja udah kelihatan beda. Iya, betul. Itu dianggap sebagai suatu tambahan untuk apa istilahnya, kultural setempat itu yang namanya. Tetapi prinsip dasarnya dalam dokumen 4 hal yang tidak boleh hilang, tentang pendidikan humanis, tentang intelektual, tentang pastoral, dan juga rohani. Itu Kalau harus ada. Kita bedah dikit nih Romo, yang disebut dengan pendidikan rohani itu? Ya minimal bahwa calon imam itu seringkali disebut rohaniwan itu nih. Iya. Maka porsi doanya rohaninya harus ada gitu. Mosok imam raiso doa. Iya. Ininya kan harus ada. Orang menganggap bahwa Romo pasti bisa doa gitu. Nah, maka itu harus dipoles, ditambahkan dia. Karena menurut Mazmur 119 ayat 164. Wis. Masih nggak tahu? Canggih. Itu kan dibayangkan bahwa kita itu sehari harus 7 kali berdoa. Tapi faktanya malah itu lebih banyak dari saudara kita yang muslim ya. Ada ditulis di dalam. Iya. Tapi maksimal kita hanya bisa berdoa pagi, doa siang pun kadang-kadang karena terbentur oleh kuliah, sore dan malam, ini paling 3 kali makan. Iya. Selebihnya ya diandaikan doa pribadi. Padahal kalau doa official harusnya 7 kali itu. Itu yang menjalankan ya saudara-saudara kita yang di trapez, itu pasti 7 kali. Oh iya. Tapi kita yang pendidikan imam praktis paling 4 atau 3 kali. Kalau pendidikan humanis? Humanis itu lebih menekankan manusia yang lebih mempunyai hati lah istilahnya begitu. Bicara tentang adab, peradaban, sopan santun, tentang perilaku dan sebagainya. Memanusiakan orang sebagaimana manusia gitu loh. Yang tentunya punya kebudayaan adab masing-masing yang kita harus. Karena seringkali melihat seorang imam kadang-kadang tentang bicara etiketnya itu, sopan santunnya kadang-kadang ada juga tuh. Betul. Karena merasa budaya saya begitu, tapi kan ada standar budaya nasional. Kalau ketemu orang lain tuh, ada budaya. Tapi tidak hanya itu, tetapi bagaimana mengolah juga kepribadian isinya itu. Kepribadian yang baik itu seperti apa sih yang diwujudkan dalam panggilan kira-kira ya. Kalau intelektual yang memang pendidikannya ya formal, karena menurut hukum gereja kanon 250 lah itu. Di dalam kanon itu memang kita harus wajib belajar filsafat teologi 6 tahun itu wajib. Itu wajib? Wajib. Tidak bisa, tidak harus. Lalu filsafat juga?
Itu filsafat. Teologi dan filsafat. Ya itu tulisnya filsafat dan teologi 6 tahun. 6 tahun itu. Dan itu harus selesai. Itu pendidikan. Kalau nggak selesai nggak bisa. Aha. Saya itu karena sesuai hukum gerejanya begitu. Ini di luar pendidikan seminari menengah loh ya. Oh iya, itu sebelumnya kan. Karena seminari menengah, tahun rohani atau novisiat, baru seminari tinggi. Jadi kurang lebih berapa tahun? 11 tahun? Nggak, coba kita hitung aja sederhana. Kalau seminari menengahnya 4 tahun. 4 tambah tahun rohani setahun, 5 tahun. Terus filsafatnya katakanlah 4 tahun S1-nya. Iya. Berapa dan itu? Udah 9. Tambah kadang-kadang pastoralnya, top tahun orientasi pastoralnya setahun. 10. Teologinya 2 tahun kadang-kadang. 12. Wah lumayan ya. Jadi nggak mudah ya untuk jadi seorang pastor itu ya. Itu salah satu capaian untuk intelektual tadi. Itu kan. Tapi itu bukan satu-satunya, harus ada integrasi bahwa hidup rohaninya tadi juga baik. Iya, betul. Humanisnya juga ada. Iya. Nah, kalau seperti di komisi lain kan, misalnya komisi keluarga, ada yang komisi keluarga KWI, kemudian turun komisi keluarganya keuskupan. Apakah juga demikian dengan komisi seminari? Sejauh saya tahu bahwa setiap keuskupan ada komisi panggilan namanya. Disebutnya komisi panggilan. Ada panggilan, ada yang komisi seminari, ada panggilan. Tapi intinya ingin memberikan ruang bagi mereka yang ingin masuk menjadi imam, suster atau bruder begitu. Tidak hanya sekedar untuk masuk seminari, tapi juga ada 3 panggilan itu. Apakah di setiap keuskupan ada seminari menengah dan tinggi? Tidak setiap keuskupan punya, tidak semua. Maka kalau yang tidak punya gimana? Ya masuk ke yang terdekat begitu. Kira-kira begitu. Kalau di seminari di Jawa saja yang ada, seminari menengahnya ya. Di Jakarta ada, terus di Bogor ada, terus ada lagi di Semarang, terus lagi di Malang, terus ada di daerah Surabaya ada 5 itu. Tidaknya ada 5 itu kan, seminari menengahnya. Karena total seminari yang ada di Indonesia itu sekitar 48. Seminari apa itu yang seminari menengah? Menengahnya 48. 8. Kalau seminari tingginya? Seminari tingginya itu sekitar, saya harus buka daripada salah. Saya datanya itu ada, tadi saya buka 14 gitu, seminari tinggi. Ya 14 seminari tinggi. 14. Tahun rohaninya 15, itu sebenarnya diocesan ya. Gitu ya. Nah kalau untuk yang seminari menengah itu ada yang dimulai dari SMP ya? Itu kalau kita sebutannya sebagai seminari kecil gitu. Tapi yang sebetulnya yang betul menengah itu ya biasanya hitungannya yang lulus SMP ke SMA. Gitu. Itu sudah jarang, ada tapi sudah jarang. Kenapa dari SMP itu udah dimasukkan seminari kecil? Saya nggak tahu alasannya waktu itu. Mungkin zaman dulu ada kebiasaan zaman dulunya dimasukkan asrama gitu. Gitu ya. Masuk asrama karena pendidikannya mungkin lebih teratur. Mungkin saya belum mencoba untuk meriset itu, tapi minimal itu. Tapi yang paling tidak yang menjadi pijakan biasanya seminari menengah. Seminari menengah. Nah, di seminari menengah itu kalau setahu saya kan, Romo, ada seminari menengah yang punya sekolah sendiri. Sehingga para seminaris itu ya sekolahnya di situ-situ. Hidup situ. Ada juga yang seminari menengahnya sekolahnya di sekolah biasa ya, umum yang memang sudah ditunjuk gitu. Nah, apakah ada perbedaan, Romo? Pendidikan yang dengan sekolah sendiri dengan yang sekolah di luar itu? Perbedaannya ada pasti. Setidaknya kalau seminari yang khusus seminari itu hanya lebih ke homogen tuh. Laki-laki semua. Iya betul laki-laki di situ semua kegiatan semua di situ. Nanti kalau yang di luar itu lebih heterogen, akan ketemu yang lain jenisnya gitu. Dan itu secara sosial mereka akan belajar juga itu. Jadi perbedaannya minimal dalam afeksinya mereka semasa-masa remajanya itu ada afeksi yang ya minimal punya teman-teman lainnya begitu. Sementara kalau yang sebenarnya terkukung hanya mereka-mereka itu dan hidup dalam asrama juga. Iya. Tapi mungkin secara pendidikannya bisa lebih ada plus minusnya pasti ada. Plus minusnya ada, tapi
setidaknya itu ada dua cara, tergantung mereka mau milih yang mana ya. Nah, apakah pernah ada sedikit ya survei atau apa gitu? Wah, kalau yang sekolahnya di seminari yang seminarnya ada sekolahnya, tingkat yang mengundurkan dirinya misalnya lebih sedikit. Kalau ini malah banyak karena mungkin belum ada data. Ya ada sih data yang mengatakan itu, saya belum pernah membaca. Yang survei juga paling ya memang tidak pernah ada yang satu angkatan jadi semua, belum pernah lihat sih. Iya. Malah pernah ada satu angkatan nggak jadi semua, ada. Iya betul. Kalau jadi semua kok jarang. Karena memang perjalanan 4 aspek itu kadang-kadang ya tadi menjadi tidak imbang. Yang penting bahwa bagaimana keempat aspek itu dalam pendidikan seminari, humanis, intelektual, rohani, dan pastoral itu selalu dibentuk. Lah kalau salah satu tidak berkembang ya kadang-kadang menjadi tidak imbang. Gitu. Itu intinya begitu. Nah, apakah tantangan terbesar yang dihadapi oleh komisi? Zaman sekarang itu tantangannya pertama karena keluarga, saya melihat itu jarang sekali memberikan pendidikan tentang cara-cara hidup. Cara artinya bahwa ada cara hidup yang menggereja itu seperti ini, dan jadi imam, suster puder itu. Kecenderungan orang tua itu mengajarkan ya cara hidupnya, ya nanti seperti kami menggantikan itu loh. Oh iya betul. Jadi seakan-akan ini adalah tidak mendapatkan fokus untuk. Jarang sekali kamu nanti masuk seminari, jarang jadi sekali. Jarang diarahkan itu. Kalaupun ada anak yang mau ke sana pun kadang-kadang kalau orang tuanya nggak setuju, dibelokkan arahnya gitu loh. Iya betul. Banyak itu. Itu yang sering saya hadapi. Dan kedua sekarang keluarga kan juga putarnya 1-2 begitu kan. Dan kecenderungan besar bahwa orang tua selalu pengen bahwa anaknya itu mengikuti jejak orang tuanya umumnya. Begitu. Jadi kalaupun ada yang mulai merilik ke pendidikan seminari, orang tuanya kebanyakan itu membelokkan aja ke sana. Ya ada juga beberapa suku mungkin kan yang namanya laki-laki, anak laki-laki itu akan menggantikan tuh keluarga kan. Sehingga ketika dia satu-satunya anak laki-laki pasti ditentang. Betul, itu banyak. Saya sering menemukan orang tua ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Walaupun pada saatnya ketika mereka dewasa bisa bertumbuh, balik lagi ada juga. Artinya ketika mereka yang dulu keinginannya terhalang oleh banyak ini, saat dia sudah mandiri ternyata bisa balik lagi kembali lagi ke cita-cita yang pernah tumbuh itu. Panggilannya nggak pernah hilang. Ya begitu. Benih itu akan terus berkembang pada saatnya. Apakah ada batas usia kalau mau masuk seminari itu? Secara definitif tidak ditulis, tetapi harus diperhitungkan bahwa dengan pendidikan lama tadi, apakah mampu dalam arti membuang waktu enggak gitu loh. Umumnya kan dia masuk 40. Harus belajar 10-50 tahun ya. Betul ya. Udah jadi imam udah tua. 50 lebih ya. Iya betul. Secara manusiawi ya, bahwa ada bisa, tetapi minimal memperhitungkan perjalanan pendidikan sebenarnya begitu lama, apakah itu nanti tidak menjadi kendala. Tapi kalau misalnya sudah pernah bekerja dulu dan sebagainya baru masuk seminari itu memungkinkan. Bisa juga banyak sekarang banyak. Begitu ya. Itu namanya orang menikah ya. Mereka nyebutnya late vocation, panggilan terlambat. Padahal ya tidak ada panggilan terlambat, karena pada saatnya mereka. Iya betul. Tapi banyak orang mengatakan late vocation. Iya. Nah, Romo, ini kan kebetulan juga KWI itu merayakan 100 tahun. Ya. Nah, apa yang sedang direncanakan, diprogramkan oleh Komisi Seminari KWI? Yang sekarang sedang berjalan ini, kami sedang mengadakan kursus formator. Kursus formator panjang selama 3 bulan. Oh, para formator seminari. Ya, seminari sekarang sedang mengadakan formator. Sebulan di Jogja, 2 bulan di Ambarawa, dan ini masuk ke bulan kedua. Karena ada acara ini saya harus pulang ke sini dulu. Setelah ini saya balik sana lagi. Sebetulnya Romo di Ambarawa sih. Iya. Karena sedang ada acara KWI, sudah kami kesini dulu, setelahnya nanti kembali lagi. Tujuannya untuk apa itu? Ya untuk mempersiapkan para pendidik seminari itu supaya mempunyai pola tadi lah.
kan ada tuntutan dari gereja bahwa mengajar seminar itu ada 4 item tidak boleh dihilangkan. Apa aja itu? Yang tadi tentang yang humanis, pastoral, intelektual, dan satunya lagi tadi bicara tentang rohani tadi. Ya, rohani. Itu harus ada. Kadang-kadang kan mereka mendidik, pokoknya intelektualnya aja. Karena lupa aspek-aspek yang lain itu. Maka dia dibekali. Jadi masuk dengan spiritual itu apa saja, yang dimasukkan dengan humanis apa saja, bagaimana cara mengatasi itu, memberikan suatu apa istilahnya pembekalan bagi mereka saat mereka nanti mengajar, minimal punya bekal itu. Tidak asal pokoknya asal feeling saya enggak. Harus ada punya alat bantunya untuk mendidik itu. Supaya pada saatnya membuat atau menciptakan, memproduksi imam-imam yang sesuai dengan tuntutan zaman itu. Nah, berdasarkan pengalaman Romo selama ini, apakah seminari yang ada di Indonesia ini sudah cukup merata atau masih ada yang baik, ada yang masih perlu diperbaiki atau gimana? Ya, kita tidak bisa memukul rata sama tidak, tapi setiap wilayah mempunyai kekhasannya masing-masing. Artinya ya kalau kita mengeterapkan pola ini ke budaya tertentu, kadang-kadang ada bentur, belum tentu bisa. Sebaliknya kalau gini yang tinggi ke sono juga nggak bisa, atau sebaliknya sini juga nggak bisa. Maka lebih baik per regio. Jadi pendekatan kita per regio, bagian regio ini apa, regio ini apa. Dibagi berapa regio jadi? Ada regio Jawa, regio Sumatera, regio Kalimantan, regio Mampu. Mampu itu Timur Sono, dari sana Timur Sono ya. Kalau yang sebenarnya tinggi jadi satu karena hanya 14 kan. Ini yang pertama yang sebenarnya menengah. Sebenarnya tinggi dan tahun rohani jadi satu aja karena tidak banyak. Yang dibagi regio itu yang sebenarnya menengah karena 48. Untuk kursus formator itu juga seminari menengah dan seminari seminari tinggi dua-duanya. Supaya minimal mereka punya bekal lah. Karena memang zaman sekarang betapa susahnya membina itu. Nah, kira-kira ada pesan atau harapan apa nih, terutama untuk umat? Seperti yang saya katakan tadi ya, mari keluarga memberikan pemahaman bahwa ada pilihan hidup untuk gereja, untuk menjadi imam, suster, buder, gitu. Jadi ya ajarkanlah gitu loh, bahwa ada itu. Tidak hanya satu seperti yang keluarga hidupi, tapi banyak pilihan gitu. Karena kalau hidup sesuai pilihan dan diarahkan itu akan lebih baik daripada hidup dipaksakan. Mudah-mudahan ini Sobat Komsos juga bisa mendengarkan ini, dan untuk keluarga-keluarga yang putra-putranya itu berminat untuk menjadi seorang imam, tentu kita tidak menghalanginya, tapi justru kita mendorongnya, memberi support agar panggilan itu tumbuh dengan baik. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sukses. Yang singkat ini, tapi menurut saya sangat banyak informasi yang bisa kita dapatkan juga. Sukses untuk Komsos kali ini. Sobat Komsos, demikianlah Koki kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Koki selanjutnya. Salam, terima kasih. Sama-sama ya.